Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke pembelajaran tematika Sidul 4. Kali ini adalah pembelajaran kelima. Silahkan kalian buka buku paketnya. Kita akan pelajari halaman 217. Di situ ada gambar siklus hujan ya. Ini adalah siklus hujan. Dari air ini di laut ini menguap karena ada matahari, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan, kemudian mengalir kembali lewat sungai lalu ke air lagi. Nah, kita baca di sini, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan sebagai hujan. Nah, di halaman 218 ini ada gambar lagi. Kita disuruh untuk menuliskan angka-angka urutannya ini. Nah, di sini ada kalimatnya. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Nah, ini kan ya. Jadi setelah penguapan, air menguap, nomor 1, kemudian yang kedua adalah menjadi awan. Kemudian yang urutan selanjutnya adalah ini ya, awannya semakin banyak ya, semakin besar. Kemudian turun hujan nomor 4, dan kemudian mengalir lagi kembali ke laut. Lalu di halaman 219 sini ada pemerintahan adalah jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Nomor 1 adalah air laut terkena panas matahari sehingga terjadi penguapan pada air laut. Kemudian yang nomor 2, uap air dari proses penguapan menjadi padat dan terbentuklah awan. Kemudian yang ketiga adalah awan yang terbentuk semakin besar. Lalu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke bumi sebagai hujan itu ya tentunya tadi. Yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi mengalir ke laut dan akan kembali menguap. Begitulah seterusnya. Kemudian di halaman 220 sampai 221, jadi kita akan belajar lagi tentang jam, tentang waktu. Di sini ada Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7 pagi, 7.15 pagi, dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Nah, ini 7.15 atau 7.14. Kemudian berhenti pada pukul 9.10. Cara hitungnya seperti ini kalau pakai garis bilangan ya. Jadi kesini ini 45 menit, jadi jam 8, 1 jam, jam 9, 10 menit, 9, 10 menit. Jadi 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Kemudian ada lagi, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah ini ya, 6.25, kemudian perjalanannya 30 menit. Nah ini jam berapa? Jadi 30 menit setelah pukul 6.25 adalah 6.55. Tinggal 3 tambah 2 kan 5, jadi 55. Udin sampai di sekolah pukul 6.55. Oke, kita lanjut. Di halaman 221 ini ada soal. Selesaikan soal berkaitan dengan waktu. A, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Jadi setelahnya ya, setelah 8 2 jamnya adalah kita bikin garis bilangan seperti cara tadi contoh. Kemudian kita tulis jam 8, kemudian melangkah selama 1 jam jadi jam 9. 1 jam lagi jam kedua ya, di jam 10. Jadi jawabannya adalah pukul 10. Kemudian yang B, 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul. Nah, jadi sebelumnya 6.20 ya, jadi 4 jam sebelum. Kita bikin garis bilangan seperti ini, kita hitung mundur dari 6.20, kita mundur 1 jam dulu jadi 5.20, kita mundur lagi 1 jam jadi 4.20, kita mundur lagi 1 jam jadi 3.20, kita mundur lagi 1 jam, yang terakhir adalah 2.20. Jadi 1, 2, 3, 4, jadi semuanya ke 2.20.
Kemudian yang C 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul yang setelahnya. Jadi kita bikin garis bilangan, kita awali dengan 4.15, kemudian kita lewati 15 menit dulu, seperti supaya gampang kita ngitungnya. Jadi 4.30, 15 menit lagi, jadi 4.45, 15 menit lagi jadi pukul 5. Nah, ini 15, ini jadi 15 jadi 30, 30 tambah 15 jadi 45, pas 45 menit berhenti di pukul 5. Kemudian yang D 3 jam setelah pukul 1.20 adalah pukul, ini setelahnya juga ya, jadi setelah kita tulis dulu 1.20, 1 jam dulu, jadi 2.20, 1 jam lagi, 3.20, 1 jam lagi, 4.20, ini 1, 2, 3 jam, jadi jawabannya 4.20. Kemudian yang E 1 jam sebelum pukul 9.10. Nah, jadi sebelumnya ya, kita mundur, jadi dari 9.10 mundur 1 jam jadi 8.10. Kemudian yang F 50 menit setelah pukul 10.40, jadi kita mulai dari 10.40, 15 menit dulu supaya gampang menghitungnya, jadi 10.55, 15 menit lagi jadi 11.10, 15 menit lagi jadi 11.25. Kemudian kita tambahi 5 menit. Kenapa tambah 5 menit? Karena ini 15 ke 15 30, 30 tambah 15 45, berarti kan tinggal nambahin 5 supaya jadi 50. 45 tambah 5 50, jadi 11.30. Jawaban adalah 11.30 atau setengah 12. Kita lanjutkan ke halaman 222. Nah, perhatikan waktu hujan turun dan berhenti ya, amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Ini ada awal hujan turun dan hujan berhenti ya. Kita hitung lamanya berapa. Nah, sekarang nomor 1 dulu. 5.30, berhentinya 6.45. Jadi begini hitungnya. 5.30 ke 6.30, 60 menit jadi 1 jam. Kemudian lanjut 6.30 sampai 6.45 sampai 15 menit. Jadi lamanya adalah 1 jam 15 menit. Nomor 2, 8.15, awalnya hujan turun, kemudian berhenti 9.55. Jadi ngitungnya adalah 8.15 ke 9.15, 60 menit, 1 jam. Kemudian selanjut 9.15 ke 9.55 ya, 40 menit. Jadi jawabannya adalah 1 jam 40 menit. Kemudian yang ketiga adalah pukul 12.16 mulainya, berhentinya 14.25. Kita hitung di sini. 12.16 ke 14.16 itu 220 menit, sambungkan 2 jam. Kemudian 14.16 ke 14.25 9 menit. Jadi jawabannya adalah 2 jam 9 menit. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mulainya 16, berhentinya 18.25. Jadi kita hitung 16 ke 18 120 menit sama dengan 2 jam. 18 ke 18.25 20 menit. Jadi jawabannya adalah 2 jam 25 menit. Lalu kita lanjut di halaman 222 selanjutnya ya. Di bawahnya itu ada tabel tentang jadwal kegiatan di sekolah. Kita tulis mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah, lengkapi dengan waktunya. Nah, ini ada contoh dari Pak Guru. Nah, ini ada mulai kegiatannya, ini selesainya, kegiatannya apa, lamanya berapa lama. Misalnya 6.15 mulainya, selesainya 6.45, kegiatan apa itu? Apel pagi. Lamanya berapa lama? 30 menit. Kemudian dilanjutkan ke 6.45 sampai 7. Kegiatannya lah membaca buku, literasi ya. Boleh baca buku komik, buku apa saja terserah. 15 menit. Kemudian dilanjutkan pukul 7 sampai pukul 9.25. Itu kegiatannya adalah pelajaran ini sampai selesai 2 jam 25 menit. Kemudian dilanjutkan 9.25 sampai 9.55, ini adalah istirahat ya, sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan 9.55 sampai 11.40, pelajaran kembali selama 1 jam 45 menit. Kemudian 11.40 sampai 12 adalah salat zuhur berjamaah bagi yang beragama Islam, lamanya sekitar 20 menit. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut ke 223. Di sini ada gambar si Udin jatuh ya. Saat musim hujan, sejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah, akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Akhirnya Udin pun tergelincir. Tergelincir itu pleset ya. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, jika seperti ini, apa yang kalian lakukan? Tuliskan pendapatmu. Ini pendapat ya. Ini adalah contoh dari Pak Guru. Pendapat jika terjadi seperti ini.
kita harusnya menolong Udin untuk berdiri dan membantunya mengumpulkan buku-bukunya yang jatuh berserakan. Jadi orang kita harus suka membantu dan menolong ya. Kemudian di halaman 224, nah ini ada tuliskan pengalamanmu dan temanmu, kemudian pilihlah satu pengalaman yang berkesan. Nah di sini ada pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Ini misalnya Pak Guru menulis seperti ini, pengalaman sikap menolong ya di sekolah. 1. Menolong teman membersihkan kelas, mengumpulkan jadwal pikir kita. Kemudian menolong teman dengan menyiapkan catatan sekolah untuk disalin. Kemudian 3. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. Kemudian menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang KS. Terus ada lagi saling tolong menolong ketika mengadakan kerja bakti di sekolah. Dan juga menolong teman dengan mengerjakan alat tulis. Mungkin ada temannya yang lupa nggak bawa pensil atau menghapus dan stipo atau pulpen ya, atau penggaris. Kemudian di sini ada pengalaman temanku yang menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Nah ini yang paling berkesan ya. Kalau Pak Guru ada contoh, ini yang paling berkesan adalah temanku menolong teman lainnya dengan membagikan bekal makanannya saat istirahat apabila ada temannya yang lupa membawa bekal ke sekolah. Ya kan, misalnya ada teman lupa nggak bawa bekal, nggak bawa sangu, ya kan kasihan, kelaparan ya, kita bawa, kita bagi, kita dapat pahala. Oke, kita lanjut ke halaman 225. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Nah, mengapa ya? Dulu sudah pernah kita bahas ya. Nah, kita akan di sini dilawin lagi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong menolong, tentunya kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Dan jika kita suka menolong, maka suatu saat jika kita butuh pertolongan, kita pasti akan mendapatkan pertolongan juga. Nah itu, makanya kita harus suka menolong orang lain. Oke, begitu dari Pak Guru. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum.